Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Nur Ismat dengan NIM 420 14230. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil praktikum efek fotolistrik yang telah saya lakukan dengan praktikum virtual website PET. Praktikum yang saya lakukan memiliki judul Analisis Energi Ambang atau Work of Function berbagai jenis bahan logam pada fenomena efek fotolistrik. Dengan tujuan praktikum sesuai dengan judulnya, yaitu untuk mengetahui nilai dari energi ambang masing-masing bahan logam. Nah, untuk langkah-langkah praktikum yang saya lakukan adalah membuka website praktikum virtual PET melalui link tersebut, memilih bahan yang ingin diketahui energi ambangnya, menggeser nilai panjang gelombang energi foton hingga muncul arus listrik, mencatat nilai panjang gelombang dan arus listrik, menggeser nilai tegangan baterai sampai arusnya menjadi 0, dan mencatat nilai tegangan. Nah, untuk langkah-langkah praktikum ini akan saya jelaskan kembali pada proses pelaksanaan praktikum yang akan saya lakukan pada tahap selanjutnya. Nah, setelah penjelasan tentang judul dan tujuan dari praktikum kali ini, kita akan masuk ke bagian pelaksanaan praktikum dengan menggunakan website praktikum virtual PET. Untuk link praktikumnya sudah dicantumkan pada PPT sebelumnya. Nah, sebenarnya apa itu efek fotolistrik? Efek fotolistrik yaitu peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari sebuah logam ketika logam tersebut disinari oleh suatu cahaya. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat. Yang warna biru ini adalah elektron-elektron dari logam di sebelah kiri yang terlepas. Nah, lalu bagaimana kita tahu kalau ketika disinari cahaya itu ada elektron-elektron yang terlepas, padahal kita tidak bisa melihat elektron secara langsung. Nah, adanya elektron-elektron yang terlepas ini bisa kita lihat dari arus listrik yang terukur di sini. Nah, seperti yang kita tahu, arus listrik itu akibat dari adanya gerakan muatan listrik atau elektron yang bergerak. Nah, kalau ada elektron yang bergerak, berarti ada elektron yang terlepas dari logam yang disinari dan bergerak ke arah anoda atau kutub positif di sebelah kanan. Lalu, mengapa elektron-elektron ini bisa terlepas dari logam tersebut? Ketika suatu lempeng logam itu disinari oleh cahaya, yang mana kita tahu cahaya itu memiliki energi yang kita sebut sebagai energi foton. Nah, ketika lempeng ini disinari, energi-energi dari cahaya tersebut itu diserap oleh elektron, sehingga energi yang dimiliki elektron itu semakin bertambah. Nah, karena energi elektron yang semakin bertambah, maka energi yang dimiliki elektron itu melebihi ambang batas dari energi ambang yang dimiliki oleh logam, sehingga elektron bisa melepas atau menembus energi ambang dari logam tersebut, sehingga elektronnya terlepas dari logam, terlepas dari ikatan logam, dan bergerak menuju ke anoda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses praktikum yang akan kita lakukan. Untuk yang pertama, untuk menghitung nilai energi ambang dari suatu logam, kita pilih jenis logamnya terlebih dahulu. Yang pertama kita gunakan natrium. Selanjutnya, kita ubah nilai panjang gelombang dari cahaya yang kita gunakan sampai terlihat adanya elektron yang terlepas. Bisa kita geser ke kiri. Nah, pada panjang gelombang ini sudah muncul, bisa kita geser lagi pada panjang gelombang 400 nanometer. Nah, pada panjang gelombang 400 nanometer ini sudah terlihat adanya elektron-elektron yang terlepas dari logam. Nah, dengan arus 0,141 ampere. Nah, kita catat nilai dari panjang gelombang dan arus ini. Lalu, selanjutnya kita ubah nilai dari tegangan baterainya sampai arusnya menjadi 0. Nah,
arus. Nah, ketika arusnya ini menjadi 0, elektron-elektronnya sudah tidak bergerak sampai ke anoda. Elektronnya memang terlepas dari logam, tetapi tidak sampai ke anoda, mereka kembali. Nah, kita catat besar dari tegangan baterai ini, yang nantinya akan kita hitung nilai energi ambangnya. Nah, selanjutnya untuk bahan kedua, kita gunakan bahan seng. Sama, kita kembalikan dulu ini ke 0. Nah, pada bahan seng, kita geser lagi panjang gelombangnya sampai ada elektron yang terlepas. Sebelum kita perkecil lagi elektronnya. Nah, muncul elektron-elektron yang terlepas. Nah, kita catat nilai dari arusnya dan nilai panjang gelombangnya. Sama seperti langkah yang percobaan yang pertama pada bahan pertama, kita ubah nilai tegangannya sampai arusnya menjadi 0. Nah, arusnya sudah menjadi 0. Kita catat tegangannya. Nah, selanjutnya untuk bahan ketiga yaitu bahan tembaga. Kita kembalikan tegangannya ke 0 lagi. Nah, kita geser. Kita geser panjang gelombangnya sampai terlihat adanya elektron-elektron yang terlepas. Nah, pada panjang gelombang 190 nanometer. Kita catat panjang gelombangnya dan arus yang terukur. Lalu kita ubah nilai tegangannya sampai arusnya bernilai 0. Nah, arusnya sudah bernilai 0, kita catat tegangan pada baterainya. Nah, demikian itu langkah-langkah praktikumnya. Selanjutnya kita akan kembali ke penjelasan melalui PPT tentang bagaimana menghitung nilai energi ambangnya. Nah, setelah melakukan proses praktikum, sekarang kita masuk pada tahap pembahasan dari hasil praktikum. Nah, energi ambang itu sebenarnya apa? Energi ambang adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu elektron agar ia bisa melepaskan diri dari ikatan logam. Nah, nilai energi ambang itu berbeda untuk setiap jenis logam. Untuk menghitung nilai energi ambang itu bisa kita lihat dengan energi foton atau energi dari cahaya yang mengenai lempeng logam itu sama dengan energi kinetik elektron dan energi ambang dari logam tersebut. Nah, energi kinetik ini muncul karena setelah elektron terlepas dari logam itu elektronnya bergerak menuju ke anoda. Karena energi yang diterima oleh elektron ini berupa energi foton atau energi dari cahaya, maka persamaannya menjadi Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck dan C adalah kecepatan cahaya. Dan lambda adalah panjang gelombang dari cahaya yang disinari yang dikenalkan pada logam. Dan energi kinetik maksimum dari elektron itu besarnya muatan elektron dikali dengan tegangan ditambah energi ambang. Maka energi ambang itu bisa dicari dengan energi foton dikurangi dengan energi kinetik maksimum dari elektron. Tegangan pada pelaksanaan praktikum tadi itu juga disebut sebagai stopping potensial, karena dengan adanya tegangan ini elektron-elektron itu berhenti bergerak. Yang awalnya elektron akan bergerak dari logam ke anoda, maka setelah adanya tegangan ini elektron
akan berhenti bergerak dan arusnya menjadi 0. Maka dari itu disebut sebagai stopping potensial. Dari data-data hasil praktikum tadi kita tabulasikan dan kita hitung nilai energi ambangnya dengan memasukkan nilai H kali C yang keduanya adalah konstanta, maka didapatkan nilai 1240 elektron volt nanometer dan dibagi dengan lambda atau panjang gelombangnya dan dikurangi dengan muatan elektron dikali dengan tegangannya yaitu 0,8 volt. Maka energi ambang untuk bahan natrium adalah sebesar 2,3 elektron volt. Dengan cara yang sama maka akan didapatkan energi ambang untuk bahan seng yaitu 4,2 elektron volt dan untuk bahan tembaga akan didapatkan 4,7 elektron volt. Nah, nilai-nilai energi ambang berdasarkan praktikum ini bisa kita bandingkan dengan nilai-nilai energi ambang dari bahan-bahan secara teoritis. Nah, secara teori, Na atau natrium memiliki energi ambang 2,28. Nilainya cukup sesuai dengan hasil yang kita dapatkan secara praktikum. Dan seng memiliki energi ambang sebesar 4,31 elektron volt, cukup sesuai dengan hasil yang kita dapatkan berdasarkan praktikum meskipun ada perbedaan sebesar 0,31 elektron volt. Ini bisa saja terjadi karena akibat kesalahan kita dalam melakukan praktikum, kesalahan pengukuran atau kesalahan pada alat yang kita gunakan atau software yang kita gunakan. Nah, untuk tembaga itu memiliki energi ambang secara teori 4,7 elektron volt, yang kita dapatkan secara praktikum juga 4,7, yaitu sangat sesuai. Bisa kita lihat untuk nilai energi ambang 2,3, besar energi foton yang diterima oleh logam itu 3,1. Lalu untuk energi ambang 4,0, energi foton yang diterima adalah 5,2 elektron volt, dan untuk energi ambang 4,7 elektron volt, energi foton yang diterima adalah 6,5 elektron volt. Jadi kesimpulan dari nilai-nilai data tersebut adalah semakin besar nilai energi ambang, maka energi foton yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron itu semakin besar. Selain itu, semakin besar nilai energi ambang juga berarti ikatan elektron pada logam itu semakin kuat. Jika energi ambangnya kecil, maka ikatan elektron pada logam tersebut itu sangat kecil. Nah, demikian adalah laporan dari praktikum virtual untuk fenomena efek fotolistrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.